Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Amas Muda Hasibuan, unit kerja SMK Negeri Kundu. Hari ini tanggal 4 Maret 2024, saya akan membuat video pembelajaran sebagai syarat UKIM. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih semangat semuanya? Masih. Kita buat yel-yel ya. Biasa yel-yel sekolah. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK Negeri Kondur. Kreatif berkarya berprestasi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak-anak kami yang kami cintai, ya, pada hari ini tanggal 4 Maret adalah merupakan salah satu apa namanya ya, untuk mengikuti kinerja Bapak. Ya. Jadi kalau kita berbicara dengan belajar itu tidak habis-habis, baik di masa kecil, masa remaja, sampai dengan hari tua, yang namanya belajar tak habis-habis. Ya. Anak Bapak ini kalian tahu tidak apa ini warnanya? Putih. Warna apa? Putih. Warna Putih. putih. Ya. Kalau warna putih dia, ini warna putih. Seandainya kalau manusia ditanya dia, why putih? Kenapa kamu sok-sok putih? Apa yang dirasakan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau saya ginikan, ibarat dia manusia, apa yang kamu tanyakan? Kenapa kamu sakit ini? Saya koyak lagi. Kalau dia manusia, kamu tanya, kenapa kamu kekerasan dengan dia? Yang menjadi kesimpulannya, kenapa sesama manusia saling menyakiti? Ya. Kalau seandainya dia bertanya kepada kita, salahkah saya menjadi putih? Salahkah saya kalau saya menyinggung perasaanmu? Ya. Kesimpulannya, kita sesama manusia harus menghormati. Kita sesama manusia saling menghargai. Ya. Itu kalau kita lihat dari pernyataan Bapak tadi, itu kalau dimasukkan dalam kurikulum Merdeka, itu masuk dalam profil Pancasila. Bekerja sama dan bergotong royong dan saling menghargai. Itu nanti kita masukkan dalam kelompoknya. Ya.
Yang jelasnya nak, di dalam belajar itu harus kerjasama, harus bergotong royong, digotong dan diroyong. Ya, itu kunci daripada keberhasilan bekerja sama. Yang terakhir, berdaya nalar kritis. Itu adalah isi yang ada dalam profil Pancasila dalam kurikulum Merdeka. Ya. Itu kata-kata semangatnya ya, supaya kita semangat semuanya, supaya kita menghargai orang lain. Karena menghargai orang lain itu adalah merupakan salah satu pedoman cerminan hidup seseorang. Ya. Paham ya? Nah, itu dia. Yang kedua, tema pembelajaran hari kita ini adalah mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ini adalah topiknya, ya. Ini topiknya. Nah, yang kedua, model daripada pembelajaran kita hari ini adalah model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Pendekatannya apa? Ada pendekatannya dalam pembelajaran. Pendekatannya adalah kontekstual. Metodenya pakai apa? Metode diskusi dan tanya jawab. Ya. Metode diskusi dan tanya jawab. Nah. Paham ya? Paham. Nah. Habis materialnya nanti bisa masuk ke tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajarannya pertama, tujuan pembelajaran kita lihat dari temanya. Proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia dan berkembangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ya. Peradaban Hindu dari Indonesia. Kita kaitkan dengan pelajaran kita sekarang. Kita masuk dalam proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Seperti apa masuknya Islam di Indonesia? Ada kehidupan. Yang menjadi pertanyaan pemantik adalah, Bapak nanya dulu nih. Nanti siapa yang bisa berdiri, perkenalkan dia dari kelompok mana. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan pemantik adalah, kenapa agama Islam diterima oleh masyarakat Indonesia, padahal pada saat itu agama Hindu, Buddha masih ada di Indonesia. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. Coba berdiri, perkenalkan dari kelompok mana? Perkenalkan, Kuat suaranya. Saya Sin Olivia dari kelompok 5. Kami jawab pertanyaan Bapak. Ah. Alasan masuknya bisa masuk ke Indonesia itu karena keterbukaan masyarakat Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Kalau dia jalur penyebarannya, pertama adalah perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dakwah. Ya. Dakwah ini nanti disampaikan oleh banyak yang disampaikan di Jawa. Ya. Di sini ada beberapa sembilan wali yang menyiarkan Islam di Jawa. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Ampel, ya, ada Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Ya, ini adalah tokoh-tokoh atau wali menyebarkan Islam di Jawa. Paham? Makanya nanti di diskusi kita guna ada beberapa kerajaan-kerajaan atau masjid yang didirikan oleh Wali Songo ini. Ya. Paham? Ada yang mau disampaikan, ditanyakan, silakan.
Kita lanjut. Kita lanjut. Terakhir Pisinian. Ya, kemudian Pisinian. Pisinian ini tengah isi putih apanya? Agama Islam juga disebarkan melalui Pisinian. Seperti siapa yang menyebarkannya? Oleh Sunan Bonang. Tengok ini Pisinian yang dia banyak, yang diperkenalkannya ke masyarakat Jawa. Tengok ini. Inilah penyebaran atau penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan oleh wali. Paham ya? Itulah mengenai masuknya Islam ke Indonesia dan penyalurannya dan penyebarannya. Ya, yang jelasnya agama Islam itu masuk ke Indonesia tidak jalan peperangan, tapi jalan damai. Ya, paham ya? Paham? Sebelum kita masuk kelompok, Bapak akan memutarkan video dulu. Coba kamu perhatikan, kamu simak bagus-bagus videonya. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam paling awal yang berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih 3 abad, dari abad ke-13 hingga ke-16 Masehi. Samudra Pasai berada di Sumatera, tepatnya di wilayah Kecamatan Samudera, Kabupaten Aceh Utara. Karena lokasinya yang strategis di pinggir Selat Malaka, kerajaan ini kerap disinggahi kapal-kapal dari kerajaan luar. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan agama Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Siam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta peninggalan makam raja-raja. Kejatuhan Kerajaan Sriwijaya membuka jalan bagi perkembangan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai didirikan dari gabungan 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai. Menurut hikayat Raja-Raja Pasai, Kerajaan Samudera diperintah. Udah bisa diambil resumenya. Coba kelompok 1. Mana kelompok 1? Coba apa yang kamu bisa kamu simak dari video itu, dari kelompok 1. Silakan. Coba perkenalkan, kuat suaranya biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kuat suaranya. Saya mewakili dari kelompok 1 yang saya dapat dari video tadi. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Kelompok 2. Hasil resumenya. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 3. Ya, silakan. Kenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Meurah Siluh pada tahun 1267 Masehi. Ya. Kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Saputra dari kelompok 4 yang dibahas video, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pasai merupakan
merupakan kerajaan pertama di Indonesia. Kerajaan ini merupakan kerajaan yang memiliki pengaruh besar dalam peradaban penyebaran Islam, sehingga kerajaan ini suatu pengembangan yang sangat besar. Terima kasih. Ya, kelompok 5, silakan. Resumenya. Saya Sylvia dari kelompok 5. Yang dapat saya simpulkan dari Kesultanan Samudra Pasir ini adalah kembangan dari ekonomi Samudra Pasir ini berubah besar itu karena komoditasnya yang lupa lada, sutra, kapur, gas, dan emas. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, itulah resume dari video tadi. Biar kita simpulkan dari resume itu. Pertama yang jelasnya, Kesultanan Samudra Pasir adalah merupakan kesultanan yang pertama berdiri di Aceh. Makanya Aceh disebut Seram Mekah karena pertama kali Islam masuk ke Indonesia adalah di Aceh. Ya. Kesultanan ini didirikan oleh Marasilu atau yang bergerak Sultan Malik Al-Salim sekitar 1260. Ya. Kalau kita lihat daripada keruntuhannya itu 1521. Ya. Ya. Itu keruntuhannya 1521 karena diserang oleh bangsa Portugis. Di situ nanti kita pelajari kalau di kelas 2 baru kita pelajari mengenai bangsa-bangsa, maksudnya bangsa-bangsa barat ke Eropa. Ya. Berdiri sekitar 1267 Kesultanan Samudra Pasir dan runtuh diserang oleh Portugis 1521. Ya. Dan yang terakhir, masa kejayaan daripada Kesultanan Samudra Pasir adalah masa pada Raja Muhammad Malik Al-Jahir sekitar 1326 sampai dengan 1345. Itu kejayaannya. Paham? Paham ya? Mengenai kerajaan Samudra Pasir. Sekarang Bapak akan membagikan kelompok. Ya. Kelompok kan yang minggu semalam sudah dibagi. Kelompok 1 mana? Tunjuk tangan. Apa temanya? Kesultanan Samudra Pasir. Ya, Kesultanan Samudra Pasir kelompok 1. Kelompok 2 apa judulnya? Kesultanan Aceh. Kelompok 3 Kesultanan Demak. ya, Kesultanan Demak. 4 Kesultanan Mataram. ya, Kesultanan Mataram. Kelompok 5 Kesultanan Banten. ya, Kesultanan Banten. Ya, baiklah, kita akan mempresentasikan daripada kelompok yang sudah dibentuk. Ya, yang jelas nanti ya dalam bentuk penilaiannya itu ada nanti LKPD ya, lembaran kerja untuk siswa. Itu nanti untuk di rumah. Dan ada nanti asesmennya itu asesmen kelompok, ada asesmen individu. Ya, nanti ada. Kita kasih asesmennya pas di akhir pembelajaran. Dan lengkap nanti di dalam ada publik penilaiannya. Karena ini adalah merupakan salah satu tugas kelompok yang masuk nanti nilai ke semester 2. Paham? Paham. Kelompok 1 siapa yang berani mau tampil pertama? Ya, silakan. Kelompok berapa tuh? Kelompok 4. Ya, silakan. Presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu yang berjudul Kesultanan Mataram, Ya, silakan. yang beranggotakan saya sendiri, Hafiza, Fendi Saputra, Randy Apriansyah, Bima Rabada, dan Syarah Fazila. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berdiri pada tahun 1587. Ia memiliki 2 periode, yaitu Mataram kuno dan Mataram Islam. Yang memimpin pertama kali adalah Ratu Sanjaya. Baiklah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh rekan saya di sana. Baiklah, terima kasih atas waktunya moderator. Seperti yang dijelaskan oleh moderator saya, Kerajaan Mataram itu memiliki 2 teori, yaitu teori tentang Mataram kuno dan teori Mataram Islam.
Kehidupan politik ini di Mataram menerapkan sistem feodalisme atau struktur kekuasaan sosial politik, sedangkan kehidupan ekonominya meliputi bidang pertanian, perdagangan, kerajinan, dan kesenian. Pemimpin pada masa kerajaan Mataram kuno ini meliputi perempuan, yaitu seorang ratu yang bernama Rakai Mataram yang menjabat selama 732 sampai dengan 762 Masehi. Baiklah, itu penjelasan saya. Untuk kelompok lain, apakah ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin bertanya ke kelompok 4. Mengapa Kesultanan Mataram berpindah ke Jawa Tengah dan Timur? Ya, tampung dulu pertanyaannya bercepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 4. Sebutkan nama raja yang memimpin pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Jawab untuk kelompok 3 dan kelompok 1. Untuk kelompok 2, pada awal berdirinya Kerajaan Mataram, pada masa berdirinya Kerajaan Mataram, ia pertama kali berada di Jawa Tengah pada abad ke-8. Ia pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 karena akibatnya letusan gunung berapi. Terima kasih. Untuk kelompok 1, raja yang menjabat pada 760 sampai dengan 780 Masehi, ia bernama Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Seperti itu. Itulah rajanya. Terima kasih. Lanjut kelompok berikutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok ini. Sistem feodalisme adalah sistem pemilik seluruh tanah kerajaan. Di samping itu, raja juga berperan sebagai panatagama atau pengatur kehidupan beragama Islam. Ia pindah di Jawa Timur. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Pohpitu. Pendirinya adalah Raja Senjaya, suami dari Ratu Rakai Mataram. Kerajaan ini juga memiliki kehidupan politik dan ekonomi yang sangat bagus. Terima kasih. Silakan. Silakan. Baiklah, yang sudah bertanya, kami akhiri dengan berbagai topik hidayah. Coba simpulkan dulu. Simpulkan. Maaf, ada kesalahan. Kami akan menyimpulkan tentang kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan maritim yang terletak di pedalaman Jawa Tengah. Ia pindah di Jawa Timur. Para ahli memperkirakan bahwa letak kerajaan Mataram kuno berada di wilayah Medang dan Pohpitu. Pendirinya adalah Raja Senjaya, suami dari Ratu Rakai Mataram. Kerajaan ini juga memiliki kehidupan politik dan ekonomi yang sangat bagus. Terima kasih. Silakan. Silakan. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada yang telah bertanya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengarkan dulu nak. Biar Bapak simpulkan mengenai kelompok. Karena waktu kita udah mau habis. Kelompok selanjutnya akan kita lanjutkan nanti minggu depan. Baik Bapak simpulkan dulu mengenai Kesultanan Mataram. Ya, Kesultanan Mataram ini berdiri pada 1586 sampai dengan 1755. Ya, kita lihat Kesultanan Mataram itu mencapai kejayaannya pada tahun 613. Ya, kita lihat. Nah, ini ada beberapa rajanya. Pertama ada Ki Ageng, itu Ki Ageng Pamanahan.
Raden Mas Jolang itu 1601, Sultan Amangkurat I sampai dengan 1645 sampai dengan 1607 ya. Dan berakhirnya nanti Kesultanan Mataram itu pada tahun 1755. Paham ya mengenai Kesultanan Mataram? Nah, paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tak ada lagi, pas ya? Nah, berarti minggu depan kelompok 2 membahas mengenai Kesultanan. Ya, nanti minggu depan akan membahas Kesultanan Aceh karena waktu kita sudah habis. Nah, itulah kesimpulan pelajaran hari ini yang bisa kita apakan, yang bisa kita kaji, ya. Dan ada ini kerja, lembaran kerja, lembar kerja kelompok dan lembar kerja individu. Asesmennya ada asesmen individu dan ada kelompok. Yang untuk dikerjakan di rumah, yang khusus kelompok, perhatikan di sini. Yang kelompok, nah ini dia. Nah ini, kamu baca petunjuk apanya? Ini adalah lembar kerja peserta didik di rumah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kelompok. Sini ada tujuan kamu pelajarin, ya. Lembar kerja peserta didik Kerajaan Islam di Indonesia. Nah, ini nanti bisa kamu apa? Ya, bisa kamu baca petunjuknya. Tengok di sini proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Dari artikel di atas diskusikan dengan kelompok mengenai kelemahan teori maksudnya Islam di Indonesia. Ya, ini nanti Bapak share, ya, di grup kita, ya. Ini lembar peserta didiknya, ya, yang untuk kelompok. Yang ini untuk individu, asesmen individu, jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia, perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf. Apa pendapat mengenai artikel di atas? Ini ya, individu. Yang di atas adalah untuk kelompok. Dibaca ya petunjuknya, ada petunjuknya di sana. Ya, paham? Ada yang ditanyakan mengenai apa tugas lembar kerja peserta didik? Ada yang ditanyakan mengenai LKPD-nya? Dikerjakan di rumah, ya. Kalau mungkin tak ada lagi, ya, yang jelas nak dia belajar itu tidak habis-habisnya. Tuntutlah ilmu itu ke negeri, ya. Belajar itu tidak habis-habisnya, karena itu adalah masa depan, khususnya pembelajaran sejarah, histori sejarah, ya. Histori sejarah, ya. Yang penting jangan malas belajar. Kita harus belajar untuk menghadapi tantangan hidup ini biar lebih pasti, ya. Yang penting belajar. Mungkin sampai di situ yang bisa Bapak sampaikan, yang Bapak bisa sampaikan hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah berkah untuk masa depan kita semuanya, ya. Mudah-mudahan berkah. Mungkin sampai sini yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.